Oke, kita lanjutkan dengan logika matematika. Nah, kita tidak akan secara khusus mempelajari logika matematika, tetapi kita akan menggunakannya. Oleh karena itu, saya berikan hanya bagian yang terpenting saja. Jadi, logika matematika itu mulai dengan suatu pernyataan, itu adalah kalimat yang memiliki hanya satu nilai kebenaran, yaitu benar atau salah. Nah, kemudian jika ada P, maka negasi atau yang menyangkal P itu ditulis seperti ini. Jika P-nya benar, maka negasinya salah. Jika P-nya salah, negasinya benar. Jadi suatu pernyataan itu bisa benar, bisa salah ya. Hati-hati, tidak selalu benar terus. Nah, kita akan meninjau bentuk pernyataan seperti ini ya. Jika P berlaku, maka Q berlaku. Jadi notasinya adalah P maka Q. Ya, perhatikan bahwa kita akan sering sekali bekerja dengan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, di sini ada converse dari PQ, itu adalah Q maka P. Nah, itu hati-hati. Ternyata nanti kita akan bisa melihat bahwa suatu pernyataan itu tidak bisa dibalik. Ya. Nah, sedangkan kontrapositifnya adalah tidak Q maka tidak P. Nah, kita tidak perlu pusing-pusing menghafal itu. Perhatikan contoh berikut saja. Jika Amir memiliki KTP Jawa Barat, maka Amir adalah warga negara Republik Indonesia. Jadi kita lihat bahwa di sini himpunan P-nya itu lebih kecil dari himpunan di sini. Ya. Jadi tentu saja kalimat ini bernilai benar ya. Jika seseorang masuk di himpunan yang kecil, maka dia akan masuk di himpunan yang lebih besar. Nah, bagaimana bentuk pernyataan converse-nya? Saya kira jika Amir adalah warga negara Republik Indonesia, maka Amir memiliki KTP Jawa Barat. Tentu suatu pernyataan yang salah. Ya. Bagaimana dengan kontrapositifnya? Kontrapositifnya, jika Amir bukan warga negara Republik Indonesia, tentulah Amir tidak akan memiliki KTP Jawa Barat. Ya. Jadi kalimat itu benar juga. Ya. Nah, secara umum, jika X maka Q, jika X anggota P maka X anggota Q, jadi mungkin bagusnya untuk setiap ya. Jika setiap X anggota P maka X anggota Q bernilai benar jika P itu subset dari Q ya, bentuknya begini. Maka kalimat ini akan benar. Nah, dengan bantuan pernyataan dan ilustrasi di atas, isilah tabel berikut. Kalau dulu saya kira Pak Guru dengan cepat akan mengisi ini, kita akan mencoba melihatnya isinya apa ya. Jadi katakanlah ini yang sudah benar ya. Maka kalau X-nya anggota P, X-nya juga anggota Q, ya kalimat ini benar. Oleh karena itu ini B. Ya, yang berikutnya X-nya berada di P, tetapi katanya X-nya tidak berada di Q. Pernyataan ini salah kalau terjadi seperti itu. Ya. X-nya tidak berada di P, tetapi X-nya berada di Q. Ya. X-nya berada di Q. Dalam hal itu, pernyataan ini, maaf, ya. Jadi dia masih betul ya ininya, karena kita tidak tahu kalau X-nya tidak berada di P, apakah X-nya ada di sini, pernyataan ini masih benar. Demikian pula halnya yang satu lagi. Nah,
Jika X anggota P, maka X anggota Q itu akan sama dengan jika X bukan anggota Q, maka X-nya bukan anggota P. Ya. Jadi kalau P subset Q, maka yang tidak berada di Q pasti tidak berada di P. Ya. Nah, sekarang negasinya. Nah, negasinya sebetulnya ini ada tulisan jika setiap, ya, jika setiap X anggota P, maka X anggota Q. Nah, negasi dari P subset Q itu kan salah satu dari ini. Ya. Nah, apa kesamaannya? Kesamaannya adalah adanya unsur di P, ya, lihat ini, mungkin bisa terlihat di sini, yang tidak berada di Q. Jadi di sini jika setiap X anggota P, maka hati-hati di sini ada X anggota P, tetapi X-nya tidak berada di Q. Nah, contohnya, untuk setiap bilangan real X, jika X-nya tidak 0, maka X kuadrat lebih besar 0, itu bernilai benar. Ya. Tetapi, untuk setiap bilangan real X, jika X kuadrat positif, maka X-nya positif. Itu tidak benar, ya. Ini himpunan ini lebih banyak dari ini. Ya, jadi contohnya adalah ya masukkan saja X-nya -1. Kemudian di sini untuk setiap X, X kuadrat itu lebih besar dari X. Saya kira salah, ya. Cari contohnya yang X kuadratnya lebih kecil dari X. Nah, metode pembuktiannya, cara membuktikan pernyataan jika P benar maka Q benar. Ya tentu mulai dengan P-nya benar, kita bawa keadaan di mana Q-nya benar. Ya, bukti langsungnya kita mulai dengan P, kemudian katakanlah kita punya pernyataan P maka P1 yang sudah dibuktikan, P1 maka P2, kemudian yang terakhir Pn maka Q, maka kita bisa menyimpulkan kalau ini benar maka ini benar, kalau ini benar maka ini benar, dengan demikian Q-nya benar. Jadi kita sudah membuktikan kalau P-nya benar maka Q-nya benar. Cara 2, bukti tak langsung, yaitu dengan membuktikan kontrapositifnya, yaitu tidak negasi Q, maka negasi P-nya. Nah, dalam hal ini buktinya adalah mulai dengan negasinya, kemudian diperoleh negasi dari P dengan cara langsung. Ya, dengan cara langsung. Cara ketiga, kontradiksi, yaitu mulai dari pernyataan P dan tidak Q, lalu memperoleh R dan tidak R suatu pernyataan. Bisa saja R itu salah satu dari PQ ini. Ya. Nah, untuk melihat ini, itu carilah di kuliah analisis. Ya. Maka akan lebih dijelaskan bagaimana mekanisme sehingga kontradiksi ini dapat diterima. Nah, bukti langsungnya, jika N bilangan asli, N-nya ganjil, maka N kuadrat juga bilangan ganjil. Nah, mulainya bagaimana? Mulainya dari hipotesisnya, yaitu N-nya bilangan ganjil. Oleh karena itu, N dapat ditulis sebagai 2K plus 1, dengan K-nya bilangan asli. Nah, sekarang jika ini terjadi, maka kuadratnya itu harus seperti ini. Ya, jadi, nah, dalam hal ini tinggal dibuka, kemudian bagi 2, sisa 1, maka dia N kuadratnya itu bentuknya begini. Nah, karena dibagi 2, sisa 1, maka N kuadrat itu adalah bilangan ganjil. Jadi sudah terbukti. Nah, ini ilustrasi, ya sebetulnya kalau dilihat sih tidak terlalu parah, tetapi kalau misalkan ada pernyataan setiap bilangan real X lebih kecil 2,
maka berlaku 2x lebih kecil 4. Nah, harus mulai dari yang diketahui. Ya, yang diketahui itu di sini. Nah, kalau x lebih kecil 2 dengan ruas kalikan 2, maka kita akan memperoleh seperti ini. Artinya ini sudah terbukti benar. Dalam hal ini karena kalimatnya adalah jika dan jika, mungkin ya bisa saja kita harus membuktikan dua arah ya, tapi karena yang diminta hanya satu arah, jangan mulai dari sini. Ya, jangan mulai dari yang yang akan dibuktikan. Kemudian dibagi dua, kemudian terbukti. Nah, ini bukti ini bukan membuktikan jika X lebih kecil 2 maka ini. Tetapi lebih kepada jika 2X lebih kecil 4 maka X-nya lebih kecil dari 2. Ya, dalam hal ini karena pernyataannya jika dan jika ini ya. Nah, bukti tak langsung contohnya, jika N kuadrat genap maka N merupakan bilangan genap. Nah, kita akan membuktikan ini dengan kontrapositif. Jadi artinya kita buat suatu pernyataan jika N-nya bukan merupakan bilangan genap, yaitu N-nya adalah bilangan ganjil, maka N kuadrat bukan genap tetapi ganjil. Nah, tetapi bukti dari ini sudah dibuktikan di contoh sebelumnya. Oleh karena itu, pernyataan ini sudah dibuktikan juga. Ya, jadi mungkin bisa dicoba kalau N kuadrat habis dibagi 3, maka N habis dibagi 3. Ya. Tunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan irasional. Ya, pernyataan di atas ekuivalen dengan untuk setiap X anggota Q, maka X itu tidak sama dengan akar 2. Nah, tinjau negasinya bisa juga ya. Jadi, andaikan X-nya itu bilangan rasional, ya, jadi begini, maka dia bisa kita tulis dalam bentuk M per N, ya, dengan bentuk yang paling sederhana. Artinya Mn itu tidak mempunyai faktor pembagi bersama. Jadi dia sudah yang paling kecil. Kalau 2/4 ya ditulis setengah begitu. Ya. Nah, dengan mengkuadratkan kita akan peroleh begini. Maka kita lihat bahwa M kuadrat itu sama dengan 2N kuadrat. Nah, dari sini kita melihat bahwa M kuadrat ini harus bilangan genap karena 2 kali sesuatu. Jadi karena N-nya tidak 0, 2N kuadrat itu genap, maka M kuadrat genap. Kalau M kuadratnya genap, kita sudah membuktikan bahwa M-nya genap. Nah, jika M-nya genap, maka M-nya itu bisa ditulis dalam bentuk 2K begini. Maka kuadratnya itu menjadi 4K kuadrat untuk suatu K di Z. Akibatnya, kita peroleh seperti ini. Dengan kata lain, N kuadratnya genap. Ya. Jadi, tadi asumsinya Mn itu tidak punya pembagi bersama, sekarang dua-duanya genap. Jadi, kontradiksi. Ya. Jadi, kontradiksi dengan asumsi dan pengandiannya salah. Jadi, yang benar adalah X-nya, kalau X-nya anggota Q, maka X-nya itu tidak sama dengan akar 2. Nah, silakan dicoba beberapa latihan. Mohon diperhatikan bahwa kalau ada bilangan irasional ditambah irasional, tidak selalu bilangan irasional. Ya. Kemudian carilah dua buah bilangan irasional jika dikalikan menjadi rasional. Jika N kuadrat tidak habis dibagi 3, maka N tidak habis dibagi 3. Tentukan nilai kebenaran pernyataan berikut. Untuk setiap X, maka 2X plus 3 sama dengan 7. Ada bilangan real X sehingga 2X plus 3 sama dengan 7.
Untuk setiap X berlaku X kuadrat lebih besar X. Itu betul atau salah? Untuk setiap X ada Y sehingga Y lebih besar dari X kuadrat. Jika X lebih kecil 2, maka X kuadrat lebih kecil 4. Dan yang terakhir, jika X kuadrat lebih kecil 4, maka X lebih kecil 2. Oh, 2-nya lari ke sini nih. Ya, oke.